Ya, apa yang Ibu pelajari tadi? Tentang PJBL, PBL, Pak. Kedua, Materi belajar, tiga, modul, empat, hmm, eh, TIPEK, lima. PTK, Pak. Judulnya sama itu, Pak. Dia terlalu banyak. Enam, ATP, Pak. Tujuan pembelajaran, soal hot, tujuh, delapan. P5. Oke. Berarti delapan ya yang Ibu pelajari ya. Ya, oke. Silakan Ibu jelaskan masing-masing dengan contoh kedelapan item yang Ibu pelajari tanpa jeda. Ya Allah, Pak. Iya, Salah saya satu. saya tidak mau bertanya lagi karena Ibu sudah tua katanya nih. Iya, Pak. Jadi yang pertama Nah, itu ada teori belajar. Teori belajar ada empat. Yang pertama itu adalah teori belajar menurut behavioristik, yaitu teori yang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Contohnya saat pembelajaran Al-Quran, setelah diberi materi maka anak-anak paham. Itu. Yang kedua adalah teori belajar menurut kognitif, yaitu teori menekankan eh, adanya proses mental, yaitu memahami, mengingat tentang informasi. Contohnya adalah saat mempelajari rukun iman. Anak-anak bisa memahami bahwa rukun iman itu ada 6. Kemudian teori belajar yang ketiga adalah teori belajar humanistik, yaitu perkembangan yang terjadi secara keseluruhan, mulai dari aspek emosional dan sosial. Contohnya adalah dalam sebuah kelas, anak-anak memilih proyek yang dia minati untuk dia buat sebagai soal. Contohnya soal esai atau eh, perkembangan untuk mengembangkan pribadinya secara menyeluruh. Kemudian teori belajar yang keempat adalah teori konstruktivistik, yaitu pembelajaran yang terjadi melalui proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi lingkungan. Contohnya adalah eh, aspek bersedekah. Anak-anak tahu bahwa bersedekah itu adalah sesuatu yang baik, maka seperti itu contohnya. Kemudian perbedaan PBL dan PJBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa menyelesaikan masalah nyata. Kemudian PJBL adalah eh, proses pembelajaran di mana pengetahuan dan keterampilan dengan bekerja selama periode tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek. Pengertian HOTS yaitu satu, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah mengingat, mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Kedua, memahami makna informasi tersebut. Kemudian tiga, menerapkan, menggunakan informasi dengan sesuatu situasi yang baru. Kemudian yang keempat, menganalisis, memecahkan informasi menjadi bahagian-bahagian dan memahami bagaimana bahagian tersebut saling berhubungan. Yang kelima adalah evaluasi, bagaimana membuat penilaian keputusan berdasarkan ke kriteria tertentu. Kemudian yang terakhir adalah mencipta. Mencipta adalah menggabungkan elemen-elemen untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. dijelaskan dengan contoh.
Contoh soal HOTS. Contoh soal tentang materi puasa. Satu, saat bulan Ramadan, Adi berpuasa dan merasa sangat haus pada siang hari. Bagaimana sebaiknya sikap Adi agar tetap kuat menjalankan ibadah puasa itu? Contoh menurut PJBL, contoh HOTS. Jadi contoh yang kedua adalah bagaimana kamu bisa menunjukkan kesabaran saat berpuasa jika melihat orang yang sedang makan di sekitar. Seperti itu, Pak, contohnya. Lanjut. Alur ini. Sudah. Kan ada 8. Ya, sudah berapa? Disampaikan tadi. Mohon diingatkan, sudah kelima kayaknya. Baru dua. Baru soal HOTS. Tadi Kan pertama tentang teori belajar, yang kedua PJBL, terkait PBL, dengan Pak. PJL, PBBL. Sudah PBL. Ketiga HOTS. Oh iya, Yang keempat apa? ATP, Pak. Jadi ATP adalah proses yang memastikan bahwa setiap langkah yang dipelajari memiliki tujuan yang jelas. Kemudian langkah-langkahnya adalah satu, ada KI-nya, kompetensi inti yang merupakan kemampuan yang harus dicapai. Yang kedua, ada KD-nya. KD yang merupakan turunan dari KI yang dapat diukur, misalnya memahami makna rukun iman. Yang selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan berdasarkan KD yang telah teridentifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang dimaksud adalah tanda-tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa pembelajaran telah tercapai. Yang keempat adalah merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dimaksud harus tersusun berdasarkan tujuan dan indikator serta KD tersebut. Kemudian yang kelima adalah menentukan metode dan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah merancang penilaian pembelajaran. Penilaian harus dirancang dengan mengukur tujuan pembelajaran sebagai indikator yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Semua langkah-langkah dirangkum dalam rencana pembelajaran yang menjadi sebuah silabus atau RPP. Kemudian yang selanjutnya adalah ada evaluasi dan refleksi. Semua dirangkum dalam rencana. Kemudian contohnya Pak, mata pelajaran pendidikan agama Islam, memahami rukun iman. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan rukun iman, peserta didik mampu melaksanakan salat fardu, mampu menjelaskan rukun iman dengan alur dan proses yang seperti yang saya uraikan tadi. Yang selanjutnya adalah TP, Pak. Jadi TP adalah langkah-langkah dalam pengembangan terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pembelajaran. Maksudnya adalah ada analisis kebutuhan siswa berdasarkan penilaian awal atau analisis kurikulum. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran yang harus terukur. Kemudian contohnya adalah ada aspek kognitif, yaitu siswa dapat menjelaskan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Afektif, yaitu siswa dapat menunjukkan saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan agama. Yang ketiga itu adalah aspek psikomotorik. Siswa dapat melakukan praktek dengan tata cara yang benar seperti berwudu dan salat. Kemudian kemudian apa lagi? Sudah berapa Pak mau izin? 4, P5. P5. P5.
Jadi P5 Pak, P5 itu adalah yang pertama eh, pen- hmm, pertama itu Pak, ada identifikasi tema P5. Contohnya seperti memilih tema. Kemudian temanya saya contohkan gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan atau kearifan lokal. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai dalam P5 tersebut. Contohnya mengembangkan karakter gotong royong. Kemudian kepedulian sosial yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan tim guru, melibatkan beberapa guru karena P5 tidak mungkin berhasil kalau hanya satu orang guru. Contohnya kami di PAI, kami mengikut kepada guru kelas. Jadi kami tidak mungkin berbuat sendiri. Kemudian ada rencana dan kegiatan. Yang selanjutnya adalah membuat pemetaan kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah ada persiapan sumber daya, persiapan seperti media, alat, sumber belajar. Kemudian ada keterlibatan orang tua siswa yang apabila diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana dan evaluasi. Seperti itu, Pak. PTK. PTK jadi PTK saya Pak, PTK saya kerangka penyusunan PTK. Jadi pertama itu ada judul penelitian, judul yang mencerminkan tentang topik permasalahan. Contohnya adalah peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Impres Asaya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah, memunculkan masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah mengidentifikasi masalah yang jelas yang akan dipecahkan melalui tindakan penelitian. Contohnya adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa pada SD Impres Asaya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya tujuan penelitian. Tujuan menyebutkan apa yang ingin dicapai dalam PTK. Contohnya meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami Asmaul Husna ataukah meningkatkan kemampuan siswa membaca dan menulis Al-Quran. Yang kelima adalah manfaat penelitian, menjelaskan misalkan guru dan siswa bisa mencakup tujuan penelitian dari PTK tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kajian teori. Kajian teori seperti yang diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis tindakan, yaitu pernyataan yang menjelaskan dugaan sementara tentang tindakan yang akan dilakukan yang akan berdampak terhadap peningkatan hasil belajar dan penyelesaian masalah. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitiannya itu metode ada beberapa siklus 1 dan siklus. Selanjutnya ada pelaksanaan tindakan, yaitu menggambarkan secara rinci kapan dilaksanakan, kemudian masuk ke siklus berapa, termasuk aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran. Contohnya pada siklus pertama menggunakan metode diskusi, metode kelompok membahas tentang bagaimana cara membaca dan menulis Al-Quran. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data, yaitu menjelaskan bagaimana teknik yang digunakan dalam menyusun PTK tersebut, seperti bagaimana perubahan yang terjadi saat setelah
adanya PTK tersebut. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian PTK yang telah dibuat, apakah telah mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di situ juga ada beberapa saran dan masukan dari guru-guru. Yang selanjutnya adalah ada daftar pustaka, yaitu referensi di mana kita mengambil apa-apa yang diperlukan dalam menyusun PTK. Selanjutnya ada yang terakhir adalah lampiran, menyertakan foto-foto kayak gambar-gambar yang digunakan saat belajar. Kemudian lampiran selanjutnya adalah ada RPP. Seperti itu, Pak. Siklusnya berapa? Dua, Pak. Siklus 1, Kalau siklus. variabel kan bisa dilihat di judul variabelnya. Coba baca dulu judulnya. Enggak. Oh iya Pak, mau izin. Judul PTK, upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dengan menggunakan audiovisual pada siswa kelas 5 SD Impres Asaya Kabupaten Bantaeng. Seperti itu judulnya. Berarti variabel pertamanya apa? Mungkin menulis Pak, membaca. Menulis dan membaca Al-Quran. Variabel kedua, Membaca dan menulis membaca dan menulis. dengan Menggunakan apa? menggunakan audiovisual. Dengan Berarti metode. audio visualnya variabel kedua. Oh iya Pak, kasih banyak. Jadi karena kalau hilang variabel kedua, judulnya jadi lain dia. Oh iya. Coba hilangkan. Coba hilangkan. Jadi rancu bahasanya kalau hilang Pak. variabel kedua. Karena untuk meningkatkan sesuatu itu harus menggunakan alat, menggunakan cara, menggunakan metode, menggunakan strategi. Bukan menggunakan media. Maka media itu menjadi variabel kedua. Variabel pertama adalah meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Menulis dan membaca Al-Quran. Iya Pak. Namun demikian, antara menulis dan membaca itu sebenarnya berbeda. Berbeda indikator menulis, berbeda indikator Membaca. membaca. Iya Pak, siap. Oke, nah sehingga judul ibu itu bisa dirubah jadi 3 variabel. Ya, jadi kalau kalau di level mahasiswa itu bagusnya satu satu aja variabel utamanya. Jangan digabung karena menulis dan membaca itu beda, Oh iya Pak. beda caranya. Ibu ambil saja membaca atau ibu ambil menulis. Iya Pak. Jadi PTK-nya itu dirubah gitu. Oh iya Pak, insya Allah. Ya, berapa jumlah populasinya? Iya. Ini di kelas berapa? Oh, kelas 5. Berapa jumlahnya? 17 orang, 7 orang Pak. 7 orang. Iya. Hmm. Karena di Kalau kelas saya Pak hanya siswanya sekitaran 40 orang, mulai dari kelas 1 sampai 6. sedikitnya, Iya Pak, karena di kecamatan saya itu Pak banyak sekolah, pesantren ada beberapa. Kemudian ada hmm, SD, ada MIN. Seperti itu Pak. Banyak sekolah yang saling berdekatan. Jadi anak-anak lebih memilih sekolah yang menurut mereka nyaman. Karena kebetulan saya ada di dalam hutan Pak sekolahnya. makanya orang yang tinggal di hutan itu harus banyak melahirkan supaya banyak siswanya. Iya Pak, tapi anehnya sekarang justru di hutan, tapi mereka yang paling susah untuk melahirkan. Entah kenapa seperti itu Pak. Nah, nah Padahal di itu sini cuacanya dingin sekali Pak. Tapi anak-anak sangat kurang. Kami sebenarnya sangat apa ya karena itu kekurangan siswa. bagaimana mau melahirkan karena laki-laki lebih banyak di sana? Iya Pak, laki-laki lebih banyak. Ya, perlu di PTK kan itu suasana itu upaya meningkatkan produksi melahirkan ibu di desa Bantaeng Oh iya Pak, melalui program apa gitu kan? iya, Iya, itu boleh PTK, iya Pak. tapi Sama-sama masih. bikin satu kelas ibu-ibu yang di sana supaya cepat berproduksi. Oke, baik Bu, itu hanya sekedar tambahan aja. Pada intinya Ibu sudah bagus.
ya. Tapi kalau dari sisi usia Ibu sebenarnya sudah termasuk guru senior. Baik Bu, saya tes mengaji ya. Iya Pak, siap. Surat apa yang Ibu hafal selain surat pendek? Rahman. Kalau Ar-Rahman, iya ada beberapa ayat yang dihafal, tapi tidak semuanya Pak. Coba dihafal. Cuma di kecil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Halakal Insan, Allamahul Bayan, As-samsu wal qamara bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan, was sama arafa'aha wa wada'an misan. Sadaqallahul. Tugasnya Ibu adalah silakan menulis kembali surat Ar-Rahman itu tanpa melihat Al-Quran, lalu foto dan kirim ke saya. Apabila benar, saya bilang benar. Apabila salah, nanti diperbaiki. Dengan demikian, Saya ujian kirim komprehensif, lewat WA-nya Pak. ya, nah, tidak usah lewat pos, Bu, terlalu lama. 10 tadi yang saya hafal itu saja Pak. Iya, 10. Iya. Jangan dikirim lewat pos, lewat WA saja. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih banyak. Iya, nanti Oke, saya kira Ibu sudah bagus secara umum. Ya? Iya Pak. Oke, baik. Sehat selalu Ibu Mutmawati. Iya, Dengan makasih demikian Pak. ujian komprehensif hari kedua dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan Ibu stop recording. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.